Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pujiati sebagai perwakilan kelompok 10. Di sini kami menganalisis buku paket kelas 10 Bahasa Indonesia edisi revisi kurikulum 2013. Yang pertama, kelayakan isi. Buku tes yang memenuhi kriteria kelayakan sangat dibutuhkan untuk menunjang mutu pendidikan. Buku teks dapat ditentukan layak jika memenuhi kriteria dari Badan Standar Nasional Pendidikan. BSNP adalah satu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengontrol dan menilai kelayakan buku teks yang beredar di masyarakat. Buku teks yang berkualitas wajib memenuhi 4 unsur kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, kelayakan keagrarifan. 4 unsur kelayakan tersebut dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator cukup rinci, sehingga siapa saja, baik penilai buku teks, guru, siswa, maupun masyarakat umum dapat menerapkannya. Kelayakan bahasa. A. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Butir 1. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Buku yang digunakan mudah dipahami, tetapi masih ada istilah-istilah baru yang asing untuk didengar anak kelas 10, sehingga akan mengganggu perkembangan berpikir peserta didik. Butir kedua, kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik. Bahasa yang digunakan dalam buku ini kami belum menemukan yang mengarah kepada sara, kekerasan, pornografi, dan sebagainya, tidak mengganggu perasaan peserta didik secara negatif. B. Kekomunikatifan dan kesesuaian dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Butir 3, keterpahaman pesan. Dalam buku paket kelas 10, jumlah kata dan jumlah kalimat dalam suatu paragraf mempunyai aturan-aturan yang tepat atau komposisi yang tepat, sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada peserta didik dapat dipahami dengan baik. Butir keempat, ketetapan tata bahasa dan ejaan. Dalam buku paket kelas 10, penggunaan penulisan sudah menggunakan EYD di dalam suatu paragraf, kalimat yang digunakan tidak bertele-tele, sehingga akan membuat peserta didik mampu untuk memahami materi. Butir kelima, kebakuan istilah dan simbol. Dalam buku Bahasa Indonesia, Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA kelas 10, penggunaan istilah yang menggambarkan suatu konsep sudah konsisten antara bagian satu dengan bagian lainnya. Istilah yang digunakan adalah istilah yang bagus sesuai ejaan yang disempurnakan EYD dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. C. Kesatuan gagasan. Butir ke-6, keutuhan makna dalam bab. Pada buku kelas 10 kami berpendapat bahwa materi yang disampaikan dalam satu bab dapat mencerminkan kesatuan teks. Butir ke-7, keutuhan makna dalam subbab. Pada buku kelas 10 penulisan menyajikan pesan dan materi dapat mencerminkan kesatuan dalam subtema dengan baik, sehingga peserta didik dapat mudah untuk memahami. Butir ke-8, keutuhan makna dalam paragraf. Pada buku kelas 10 penulis menyajikan pesan atau materi dalam satu paragraf dengan memuat satu pokok pikiran dengan baik. D. Kepaduan gagasan. Butir ke-9, kebertautan antar bab dalam satu buku. Dalam buku Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik, kami berpendapat bahwa pesan satu bab dalam bab lain dalam satu buku masih berkesinambungan, seperti bab 1 laporan hasil observasi dengan bab 2 kerjasama membangun teks laporan hasil observasi. Butir ke-10, kebertautan antar subbab dan satu bab. Dalam buku Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik, kami berpendapat bahwa penulis dapat menyampaikan pesan atau subbab dengan subbab lain dalam satu bab dan mencerminkan kesatuan tema, kesatuan subtema dalam subbab, dan kesatuan pokok pikiran dalam satu paragraf secara mudah, sehingga peserta didik dapat menerimanya dengan baik. Butir ke-11, kebertautan antar paragraf dalam subbab. Dalam buku Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik, kami berpendapat bahwa penyampaian pesan atau materi antar paragraf berdekatan dengan subbab masih mencerminkan keruntutan keterkaitan isi, sehingga peserta didik dapat mencerna dengan baik. Butir ke-12, ketertautan antar kalimat dalam satu paragraf. Pada buku Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik, kami berpendapat bahwa penulis menyampaikan pesan antar kalimat dalam satu paragraf dalam bab satu buku sudah mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi dengan baik. Kelayakan penyajian. 1. Konsistensi sistematika dalam buku ini cukup baik, mulai dari pendahuluan yang berisi kata pengantar, daftar isi, dan standar isi. Kemudian bagian ini termasuk uraian, wacana, pelatihan, ilustrasi, gambar, dan lainnya.
Namun di dalam buku ini tidak ada bagian penutup. Bagian akhirnya hanya ada pelatihan soal dan daftar pustaka. Buku teks ini mempunyai hubungan erat antara uraian, wacana, latihan, dan contoh dalam keseimbangan materi. 2. Ketentuan uraian, latihan, contoh dalam hal materi kebahasaan, kesastraan yang disajikan dengan hubungan satu sama lain, sehingga peserta didik mampu menerapkan konsep-konsep dasar keilmuan. 3. Keseimbangan antar urutan subtopik atau materi sesuai dengan KD dan sistematika keilmuan. Contoh, membaca, membedakan struktur, memahami kaidah pembahasaan, menginterpretasi makna, memahami karakter, menelaah proses kreatif menulis, mengurai peristiwa, interaksi isi teks, mengabstraksi dan memproduksi teks. Penyajian pembelajaran. 1. Keterpusatan pada peserta didik. Penyajian materi yang interaktif, partisipatif, mendukung fakta keterpusatan peserta didik. Misalnya, terdapat materi yang membuat proses diskusi presentasi. Dalam hal itu, siswa akan menjadi subjek pembelajaran di mana mereka melatih diri dan emosi dalam menyusun perencanaan sesuatu. 2. Merangsang metakognisi peserta didik. Materi penyajian dapat mengembangkan motivasi belajar siswa dan merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif tentang apa, mengapa, dan bagaimana mempelajari materi pembelajaran dengan rasa senang. Misalnya, berdialog dengan teks anekdot. 3. Merangsang daya kreasi dan berpikir kritis. Penyajian materi daya dan kreasi peserta didik. Kegiatan pada buku memfasilitasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik melalui ilustrasi, analisis kasus, dan latihan. Kelayakan kegrafikan. Berdasarkan indikator kelayakan kegrafikan dalam analisis buku teks siswa kurikulum 2013 kelas 10 SMA. 1. Ukuran buku dalam buku teks. Ini ukuran buku sesuai dengan ISO yang telah ditentukan pemerintah menggunakan ukuran kertas B5. 2. Desain kulit buku. Desain kulit muka, belakang, dan punggung buku sudah termasuk dalam kesatuan yang utuh. Elemen warna. Ilustrasi sudah cukup baik, namun tipografi belum cukup baik karena gambar terdapat pada sampul kesannya seperti gambar pelajaran kewarganegaraan. Sudah menampilkan pusat pandangan yang baik, keseimbangan tata letak sudah proporsional dengan ukuran baku. Sudah memberikan tampilan warna secara keseluruhan yang dapat memberikan nuansa berani dan lembut. Judul buku sudah dapat menggambarkan tentang materi isi buku. Pembaca dapat dengan cepat memberikan gambaran tentang materi secara visual, dapat mengungkapkan jenis ilustrasi yang berdasarkan materinya. 3. Desain isi buku. Penempatan unsur tata letak pada awal bab sudah konsisten. Susunan teks pada akhir paragraf terpisah dengan jelas. Judul bab sudah ditulis secara lengkap dengan angka pelajaran. Penulisan judul sudah disesuaikan dengan penyajian materi ajar. Tidak terlalu banyak jenis huruf, tidak menggunakan jenis huruf dekoratif. Menunjukkan urutan atau hierarki susunan teks secara berjenjang sehingga mudah diterapkan. Bentuk ilustrasi sudah profesional sehingga tidak menimbulkan salah tafsir peserta didik pada objek sebenarnya. Keseluruhan ilustrasi pada buku ini sudah diatur secara serasi dengan unsur materi dan isi buku. Kualitas kertas yang digunakan sudah baik karena kertasnya tebal pada umumnya buku teks. Kesesuaian ukuran buku pada materi yang ada dalam buku tersebut telah sesuai dengan standar yang ada. Dan dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.